Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bu Nuni akan menyampaikan tentang tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, yaitu peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah perjuangan melawan penjajah, yakni Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu memahami sejarah perjuangan melawan penjajah baik Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris dengan benar. Nah, yang pertama adalah faktor-faktor kedatangan bangsa Eropa. Jadi, ada beberapa faktor bangsa Eropa itu datang ke Indonesia. Yang pertama adalah terputusnya jalur perdagangan. Yang kedua adalah pencarian rempah-rempah, karena pada saat itu harga rempah-rempah sama dengan harga emas. Yang ketiga adalah krisis ekonomi dan kemerosotan perdagangan. Faktor yang keempat yaitu penjelajah samudra. Nah, penjelajah samudra ini juga terdapat 3 tujuan. Yang pertama adalah gold, yaitu mencari kekayaan. Yang kedua adalah gospel, penyebaran agama. Dan yang ketiga adalah glory, mencari kejayaan. Itu tujuan dari penjelajah samudra. Nah, penjajahan bangsa Eropa terhadap bangsa Indonesia. Yang pertama adalah Portugis. Portugis ini datang ke Indonesia di daerah Malaka atau Sumatera. Portugis datang pada tahun 1509 sampai 1595, yaitu 86 tahun. Kemudian yang kedua adalah Spanyol. Spanyol mendarat di Tidore, yaitu daerah Maluku, pada tahun 1521 sampai 1692. Ini selama 170 tahun. Yang ketiga Belanda. Belanda datang ke Indonesia di daerah Banten pada tahun 1596 sampai 1942, selama 346 tahun. Sedangkan Inggris ini mendarat di Indonesia di daerah Ternate, yaitu Maluku, pada tahun 1811 sampai 1816, yakni selama 5 tahun. Nah, pertanyaannya, siapa yang paling lama menjajah? Iya, benar sekali ya. Yang paling lama menjajah adalah Belanda selama 346 tahun. Nah, Portugis merupakan negara pertama yang menjajah Indonesia dengan salah satu tokoh pentingnya yaitu Alfonso de Albuquerque. Awal mula kedatangan Portugis adalah menuju daerah Maluku dengan tujuan mencari rempah-rempah karena Indonesia kaya akan rempah-rempah. Nah, ketika tahun 1602 datang pasukan Belanda dan mengalahkan pasukan Portugis, hingga pada akhirnya kolonialisasi yang dilakukan Portugis berakhir. Nah, adapun faktor kegagalan terhadap bangsa Portugis, bangsa Indonesia ini mengadakan perlawanan terhadap Portugis tetapi gagal. Apa faktor-faktornya? Yang pertama adalah tidak dipersiapkan dengan baik, artinya perencanaan dan persiapannya kurang. Yang kedua, perlengkapan senjata yang digunakan bersifat masih sederhana. Dan yang ketiga, terjadi konflik internal di kalangan pejabat kerajaan Aceh, sehingga menyebabkan kegagalan melawan Portugis. Yang kedua adalah bangsa Spanyol. Pada saat itu,
negara bagian Eropa merupakan negara yang aktif melakukan pelayaran ke Asia Tenggara. Salah satunya adalah Spanyol. Tujuannya sama dengan Portugis, yakni datang ke Indonesia adalah mencari rempah-rempah. Nah, ini Portugis ya, bekerja sama dengan Ternate, Spanyol bekerja sama dengan Tidore, sehingga terjadi persaingan dagang yang berkepanjangan. Akibatnya, pada tahun 1529 Spanyol meninggalkan Maluku, dan pada tahun yang sama juga Portugis masih tetap berdagang di Maluku. Berarti yang Spanyol ini meninggalkan Maluku dan Portugis masih bertahan di daerah Maluku. Nah, yang ketiga adalah bangsa Belanda. Kedatangan bangsa Belanda ini dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Nah, ini mendarat di daerah Banten pada tahun 1596. Tujuannya apa? Sama, tujuannya adalah berdagang dan mencari rempah-rempah. Sehingga bangsa Belanda mendirikan kongsi dagang di Batavia pada tanggal 20 Maret tahun 1602. Maka terbentuklah VOC, yaitu Kongsi Dagang Belanda di Batavia. Nah, tujuan VOC datang ke Indonesia adalah yang pertama, tujuannya adalah menguasai pelabuhan penting yang ada di Indonesia. Yang kedua, menguasai kerajaan-kerajaan penting di Indonesia. Sedangkan yang ketiga, tujuannya adalah melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah, sehingga hampir sama dari awal kedatangan bangsa Eropa adalah mencari rempah-rempah. Nah, pembubaran VOC, ada beberapa sebab kenapa VOC dibubarkan. Ini terjadi pada tanggal 31 Desember 1799. Nah, akibatnya dibubarkan karena akibat ketidakberesan keuangan, banyaknya koruptor dalam tubuh VOC. Nah, tokohnya siapa saja? Di situ ada Herman William Daendels. Kemudian ada Johannes van den Bosch. Nah, itu tokoh dari VOC. Berikutnya adalah Inggris. Nah, penjajahan Inggris di Indonesia ini berlangsung singkat, sekitar 5 tahun. Nah, setelah berhasil Inggris menguasai Indonesia, ini bangsa Inggris mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai letnan gubernur di Indonesia pada tanggal 19 Oktober 1811. Nah, dari beberapa keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa bangsa Eropa yang datang ke Indonesia ini ada 4. Yang pertama adalah Portugis, yang kedua adalah Spanyol, yang ketiga adalah Belanda, yang keempat adalah Inggris. Nah, faktor kegagalannya kenapa bangsa Indonesia kalah terhadap bangsa Eropa antara lain, yang pertama tidak dipersiapkan dengan baik, ya, persiapannya, perencanaannya. Yang kedua, perlengkapan senjata yang digunakan ini masih bersifat sederhana, artinya tidak menggunakan persenjataan modern. Dan yang ketiga, terjadi konflik internal di kalangan pejabat, sehingga secara tidak langsung persoalan itu adalah bisa membubarkan atau menyebabkan faktor kegagalan bangsa Indonesia terhadap bangsa Eropa. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.